Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan mengupdate kinerja terbaru pada kuartal 2 2024 salah satu saham sektor batubara yang berpotensi bagi dividen jumbo lagi. Wah, ternyata cukup menarik guys ya. Nah, jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Saham yang akan kita bahas dan kita analisa adalah saham KKGI, yakni PT Resource Alam Indonesia Tbk. Saham ini juga masuk ke dalam saham syariah, jadi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham syariah, KKGI bisa menjadi salah satu saham yang juga possible ya guys ya untuk diinvestasi. Nah, jadi KKGI ini adalah perusahaan yang bergerak dalam pertambangan batu bara dan juga perdagangan batu bara, di mana sebagian besar itu diekspor, 78% ke Cina, 9,6%-nya ke India, dan 8,2% ke negeri Korea ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari beberapa anak usahanya, memang KKGI ini juga cukup terdiversifikasi dari sisi bisnisnya gitu guys ya. Jadi bukan hanya perdagangan dan juga tambang batu bara saja, tapi ada juga real estate dan juga penggalian pasir kuarsa seperti itu guys. Jadi untuk KKGI ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini untuk pengendalinya adalah PT Sejahtera Jaya Cita memegang 27,68%, lalu porsi masyarakatnya itu 13%-an saja. Jadi porsi masyarakatnya di sini cukup kecil ya guys ya. Lalu ada juga beberapa pemegang saham KKGI ini dari perusahaan ya, seperti MSIP Energy Collier Private Limited ya 36%, lalu ada Sinar Nusantara SDNB HD, ini perusahaan dari Malaysia, memegang 6,68%. Lalu kita lihat ya guys ya, ada International Spur PT Limited 5,18% dan lain-lain. Nah, dari holding composition-nya memang paling besar dipegang oleh foreign. Jadi di sini investor asing cukup berpengaruh terhadap pergerakan saham KKGI. Investor asingnya 57,21%, sedangkan investor lokal 38,65%. Untuk investor lokal sendiri kita lihat ya, dana paling besar yang masuk di KKGI adalah dana dari perusahaan, lalu disusul oleh dana dari investor individual. Sedangkan untuk foreign atau investor asing, paling besar yang masuk adalah dana dari perbankan, lalu disusul oleh dana dari perusahaan, lalu baru ya investor individual seperti itu. Untuk listing date-nya ya, waktu itu IPO di 1 Juli 1991. Jadi sudah cukup lama juga KKGI ini listing di Bursa Efek Indonesia guys ya. Langsung kita bahas dari sisi kinerja laba bersih ya pada kuartal 2 2024. Di mana ada pertumbuhan guys. Nah, jadi KKGI ini di year to date-nya itu mengalami kenaikan 48,15%, dan nanti akan kita ceritakan ke teman-teman ya, bagaimana sih KKGI ini kok sempat turun lumayan cukup dalam tapi bisa langsung rebound lagi, harga sahamnya bisa melonjak lagi ya, seperti itu. Oke guys, jadi dari laba bersih yang terbaru pada kuartal 2 2024, net income-nya mengalami kenaikan ya, dari 201 miliar menjadi 225 miliar. Lalu EPS-nya juga mengalami kenaikan dari Rp40 per saham menjadi 44,9. Jika dibulatkan di RTI ini menjadi Rp45 per saham. Jadi ada kenaikan ya guys ya. Nah, namun ya ada sedikit perbedaan data dari RTI bisnis dengan data dari sekuritas ya. Data yang paling kentara itu di data EPS pada tahun 2023 gitu ya. Tapi ini kita jadikan sebagai acuan aja gitu ya. Perbedaannya ya nggak masalah juga ya, karena kan 2023 itu sudah lalu dan sudah bagi dividen juga di tahun 2024 ini, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan data ya pada laba bersih EPS di tahun 2023, di mana EPS kuartal 2-nya itu di tahun 2023 Rp40 per saham, sedangkan di RTI Rp37 per saham. Tapi untuk update yang terbaru ini sama angkanya. Jadi tidak ada masalah seharusnya gitu guys ya. Pada kuartal 1 EPS-nya 54 per saham, lalu kuartal 2 45 per saham. Ya sama di sini juga sama, tinggal dibulatkan saja. Ya 53,9 dan 44,9. Jadi untuk tahun 2024 ini sama gitu guys ya. Dan untuk proyeksi full year EPS-nya yang nanti akan kita prediksikan ya, dividennya untuk next year, KKGI ini akan bagi dividen yang juga sangat menarik ya, karena potensi EPS-nya bisa tembus Rp197 per lembar saham. Ini pun sama dengan proyeksi di RTI bisnis, Rp197 per lembar sahamnya. Lalu kalau misalkan kita mengacu terhadap valuasi ya, dari KKGI ini valuasinya juga masih sangat murah dengan PE ratio di angka 2,8 kali, dan PBV ya guys ya, PBV-nya
di angka 1,11 kali. Jadi valuasi dari KKGI ini juga masih sangat murah. Lalu kita cek dari rasio keuangan, cashnya 1,2 triliun, untuk total aset 3,5 triliun, liabilitas 1 triliunan dengan ekuitas 2,5 triliun. Jadi debt to equity ratio saham KKGI di rasio 41,21% saja. Ini masih sangat aman. Jadi hutang KKGI masih sangat aman dan juga masuk dalam indeks saham syariah tentunya gitu guys ya. Dan kita lihat dari sisi profitabilitas juga cukup menarik ya. Gross profit margin 36% dengan NPM atau net profit margin 14,02%. Lalu dari sisi dividen ya guys ya, dividen yield di harga saat ini untuk dividen Rp50 per lembar saham, maka dividen yieldnya 8,9%-an. Lalu untuk return on asset 13,92% dan return on equity 19,72%. Tentunya dari manajemen effectiveness di sini juga cukup menarik ya, ROA dan juga ROE-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan ya dengan data dari sekuritas ya, di mana secara pendapatan ya, secara net income, kalau misalkan datanya dari RTI ini ada kenaikan laba bersih sekitar 12%. Tapi jika kita bandingkan dari data EPS-nya berdasarkan EPS dari KKGI ya guys ya, ini ada kenaikan sekitar 21%-an. Ya, tapi kita tidak perlu mempermasalahkan hal itulah. Yang penting data di tahun 2024 ya antara RTI dan juga sekuritas ini sama gitu guys ya. 54 per saham pada kuartal 1 dan Rp45 per saham pada kuartal 2 2024. Sehingga ketika kita memprediksikan dividennya ini angkanya akan sama saja. Seperti itu guys. Oke guys, kita lanjut ya guys ya, melihat historical dividend ya guys ya. Ini historical dividennya juga sama dengan yang ada di investing.com ya. Jadi berbagai data kita compare ya agar kita menemukan dan kita bisa melihat ya beberapa acuan data. Nah, jadi di investing.com kita bisa melihat ya guys ya secara historis ya imbal hasil dividen yield dari saham KKGI ini. Memang yang paling besar itu di tahun 2022 ya, imbal hasilnya mencapai 9,10%. Sedangkan di tahun 2024 ini ya imbal hasil atau dividen yield ketika cum debt dividen itu 8,93%-an gitu guys. Dan ini juga menjadi imbal hasil yang cukup tinggi sebenarnya dari saham KKGI. Nah, pertanyaannya, ketika laba bersih KKGI ini akan naik full year 2024 seperti yang tadi kita bahas di awal, apakah dividennya pun akan besar lagi dan berapa sih imbal hasil yang akan kita dapatkan di next dividend? Nah, kita akan bahas di sini juga. Tapi kita akan bahas dulu guys ya terkait dengan prediksi dividen sebelum kita bahas dari historis bagaimana sih KKGI ini harga sahamnya kok bisa naik cukup tinggi. Nah, jadi KKGI ya untuk proyeksi EPS full year di 2024 ini 197 per lembar saham, DPR yang sudah dibagikan itu sekitar 20-60%-an. Nah, maka dividen yang bisa dibagikan oleh KKGI adalah 39 jika DPR-nya 20% dan 118 per saham jika DPR-nya 60%. Jadi the worst thing ya guys ya, yang paling rendah DPR-nya adalah 20%. Maka dengan EPS yang mengalami kenaikan, teman-teman masih akan dapat dividen Rp39,4 per saham dan di harga saat ini yieldnya itu 7%. Sedangkan kita masih bisa berharap nih guys, dividen jumbo dari KKGI ya, dimana ketika DPR-nya nanti bagi 60% dengan kondisi EPS yang ada kenaikan ya guys ya untuk full year 2024 ini, maka kita bisa dapat dividen 118 per saham dengan yield 21%-an. Ya di harga saat ini tentunya ya 560 per lembar saham. Seperti itu. Jadi untuk KKGI guys ada resisten di 595 per saham ya. Nah, jadi kalau misalnya menurut teman-teman KKGI ini menarik, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar guys ya. Nanti akan kita balas juga gitu ya untuk komentarnya teman-teman. Jika menurut teman-teman KKGI menjadi salah satu saham di sektor batubara yang cukup menarik. Nah, kita mulai bahas di mana KKGI ini ya tadi kita lihat secara year to date itu sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ya guys ya, kalau misal kita coba cek lagi ya year to date-nya itu sudah naik 48,15%. Jadi untuk KKGI sudah naik 48,15%, teman-teman sudah cuan ya ketika beli di harga terendahnya. Tapi ya ada tapinya guys. Ada korelasi ya antara harga saham KKGI dengan fundamental atau laba bersih dari KKGI. Ketika laba bersih KKGI-nya turun pada kuartal 3 dan kuartal 4 2023, maka di sini ada anjlok harga saham. Gitu ya. Kalau misal kita flashback ya guys ya ke kuartal 3 ya guys ya,
EPS-nya Rp2 saja. Lalu kuartal 4 malah merugi gitu guys. Tapi kalau misalnya kita lihat secara laba bersih ya, net income KKGI ya pada kuartal 3 2023 itu anjlok, mau secara year on year mau secara kuartalan ini jelas-jelas anjlok. Ya, secara year on year turun dari 135 miliar menjadi 11 miliar. Secara kuartalan juga turun dari 200 M menjadi 11 M saja. Ya, lalu kuartal 4-nya malah merugi 6 miliar ya guys ya. Dari yang tadinya cuan 171 miliar malah anjlok ya secara year on year menjadi 6 miliar. Ya rugi maksud saya, bukan anjlok, rugi. Kalau anjlok itu masih untung, tapi kalau rugi ya itu minus gitu guys ya. Nah, ini berkorelasi, sangat-sangat berkorelasi dengan harga saham. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bilang oh fundamental sudah punah, fundamental sudah mati katanya gitu guys ya. Dia tidak melihat historis bahwa sebuah saham itu bisa anjlok gara-gara laba bersihnya anjlok, dan sebaliknya harga saham bisa naik tinggi ketika laba bersihnya juga mengalami kenaikan yang fenomenal atau kenaikan yang tinggi seperti itu. Di sini kuartal 3 ketika laba bersihnya anjlok ya guys ya, masih cuan. Ya tadi kita lihat 11 miliaran. Tapi harga sahamnya dia langsung anjlok turun ya di 31 Oktober 2023. Ini rilis laporan keuangan kuartal 3, langsung turun, langsung anjlok gitu guys. Langsung ada open gap down lah. Lalu dia sideways kembali ya guys ya di kuartal 4 2023 ketika mengalami kerugian, itu bahkan sempat turun sampai di level terendahnya di area low 286. Ya, jadi jika teman-teman beli ketika anjlok di 286 dan harga saham sudah naik ya ke 560, maka teman-teman sudah mendekati cuan beggar sebenarnya gitu guys ya. Jadi untuk KKGI sendiri ketika laba bersihnya mengalami kenaikan ya, pelan-pelan itu labanya bisa bangkit lagi, kinerjanya bisa bagus lagi pada kuartal 1 2024, maka harga saham KKGI bisa lanjut naik lagi, bisa perlahan-lahan rebound lagi. Ini kan di April guys ya. 2024 itu di mana guys? Nah, 2024 itu di sini ya. Januari 2024 itu masih sideways. Keluar laporan keuangan ya dan merugi ya, laba KKGI ini anjlok. Lalu mulai naik kembali ya ketika rilis laporan keuangan kuartal 1 2024, harga sahamnya bisa perlahan-lahan naik kembali gitu guys. Jadi untuk KKGI ini ya di harga saat ini sih dividen yieldnya 7-21%. Tapi jika teman-teman punya di harga bawah di sekitar 400-an, maka dividen yield ini akan lebih tinggi lagi. Jadi sangat menguntungkan jika teman-teman beli saham bagus di harga murah, apalagi yang kinerjanya juga sudah terbukti bagus dan bisa bangkit lagi dari fase terpuruknya atau dari fase kerugian seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas money flow dari investor asing di 1 minggu terakhir. Ini masih oke ya guys ya, ada inflow lah dari investor asingnya terhadap saham KKGI. Jadi KKGI masih punya potensi untuk bisa lanjut naik lagi dengan resisten terdekat di 595 per lembar saham.